Yang mengaku Habib tes DNA dulu. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Jaga 7. Teman-teman sekalian, ternyata memang Ba'alawi sudah rungkat serungkat-rungkatnya. Tentunya sudah tidak perlu lagi adanya debat nasab. Karena ya tidak berani, mereka tidak berani. Mau debat di tempat yang netral, mau debat dengan pimpinannya Rizik Syihab, ya, pimpinannya Robito Alawiyah, Taufik Segaf, Tengku Kori, dan nyatanya tidak ada jawaban dari mereka. Artinya ini sudah selesai, tidak perlu ada yang didebatkan lagi, dan nyatanya memang klien Ba'alawi sudah rungkat serungkat-rungkatnya, tidak bisa membuktikan kesohihan nasabnya. Ya bagaimana teman-teman? Ratusan tahun dibayangkan coba. Mana ada ya ratusan tahun kekosongan, dari mulai kitab nasab tidak ada, di kitab sejarah tidak ada, secara keilmuan modern tes DNA tidak ada. Ya mau menggunakan cara apa lagi selain memprovokasi, dan jalan satu-satunya adalah mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, terus-terusan mengaku sebagai cucu Nabi, mengaku sebagai zuriat Nabi untuk dawir dan lain sebagainya. Nah teman-teman sekalian, bahwa klaim Ba'alawi sudah berakhir memang secara hujah, tidak bisa didebat lagi. Karena apa? Ya karena tidak bisa membuktikan kitab sezaman. Ya mereka itu suhrohnya, terkenalnya ya di karangan mereka, terkenalnya di kalangan mereka, ya, leluhur mereka yang Ali As-Sakron itu yang menggembor-gemborkan nasab Ba'alawi, Ubed, ya, yang tersambung kepada Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Padahal Ahmad bin Isa Al-Muhajir tidak punya anak yang bernama Ubed. Ini kan bagaimana? Dan sudah dipastikan bahwa Ubaidillah itu memang fiktif, bukan tokoh historis. Ubaidillah fiktif, Faqih Muqaddam juga fiktif, tidak bisa diperdebatkan lagi. Memang tokoh yang bukan historis, mereka adalah tokoh fiktif. Jadi pada kesimpulannya teman-teman, bahwasanya klien Ba'alawi ini adalah komplotan-komplotan halusinasi. Terbukti, coba bayangkan banyak sekali ceramah-ceramah dari para Habib Ba'alawi ini yang mengangkat tema Faqih Muqaddam, sejajar katanya dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, sejajar kemudian katanya dengan para wali-wali yang lain, ya, bahkan melebihi Syekh Abdul Qadir Jailani. Kan halu teman-teman, halu ini namanya kan. Nah kemudian teman-teman sekalian, Thariqah Ba'alawi ini juga Thariqah halu. Tokoh-tokohnya itulah Faqih Muqaddam, Muhammad bin Ali Ba'alawi, kemudian banyak ya habib-habib mereka, leluhur-leluhur mereka. Dan itu semuanya tokoh fiktif semuanya, tidak ada yang nyata. Tidak ada yang nyata. Jadi mereka itu gembor-gembor di negara kita ya, untuk memasarkan negara Yaman. Sehingga penduduk-penduduk di Indonesia kemudian pada ke Yaman, pada ziarah dan lain sebagainya. Ini cikal bakal klan licik ya seperti ini, membuat sebuah tokoh seolah-olah historis, seolah-olah ada, selalu digembor-gemborkan. Seperti Bahar Smith masih menggembor-gemborkan Faqih Muqaddam, padahal tokohnya tidak ada. Padahal tokohnya tidak ada, itu bukan tokoh historis, itu tokoh fiktif. Ubaidillah juga iya, itu tokoh fiktif. Nah teman-teman sekalian, kalau tidak ada perdebatan nasab, ya klien Ba'alawi masih mengeyel mengaku sebagai zuriat Nabi, padahal terputus, ya, mengaku-ngaku sebagai keluarga Nabi, cucu Nabi dan sebagainya untuk mendawir, macam-macam caranya dia mendawir teman-teman ya. Kalian setiap sholat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Muhammad yang kalian sebut itu siapa? Itu kakek saya. Nah itu contoh dawirnya itu. Nah, terus perilaku kalian apa kepada kami sebagai cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah macam-macam dawirnya. Ada lagi yang dawir bahwasanya di Yaman itu ya, nggak usah sholat nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting kasih saya domba. Kalian nggak sholat nggak apa-apa, ya, nggak puasa nggak apa-apa. Yang penting berbaiklah kepada zuriat Nabi. Ini pembohongan, penjahat nih. Ini penjahat kelas berat. Menggunakan agama, menggunakan nama Nabi untuk kejahatan. Ini penistaan. Jelas ini penistaan. Nah teman-teman sekalian, jika perdebatan sudah selesai, klan Ba'alwi sudah runtuh, tidak ada lagi yang bisa diperdebatkan karena mereka tidak bisa membuktikan bahwa mereka tidak Nabi, apalagi tes DNA. Padahal teman-teman, Rizik Syihab sebelum polemik nasab itu gembor-gembor. Pernah ya lihat videonya ya? Gembor-gembor. Siapa yang mengaku Habib? Tes DNA dulu. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan. Nah jadi sebetulnya walaupun DNA ini belum dijadikan syarat untuk isbatun nasab, enggak. Tapi paling tidak dia bisa menjadi bukti pendukung ya kawan. Alhamdulillah. Nah sekarang ketika ada polemik nasab ini, Rizik Syihab tidak mau tes DNA. Nah ini apa? Ini pembohongan. Nah ketika perdebatan sudah tidak ada, perdebatan sudah usai, tetap teman-teman kita dari PWI-LS tetap mengawal nasab baginda agung Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka masih menggembor-gembor sebagai zuriat Nabi, padahal mereka itu adalah pembohong, tidak terbukti, maka PWI pun bergerak. Sebagaimana di Pati, Habib yang diusir oleh PWI-LS. Kita tonton videonya. Putar balik. Jalan, dia pulang. Habib dia pulang. Habib dia pulang. Nah itu teman-teman ya, kita akan ulangi lagi. Tuh disuruh pulang Habib oleh PWI-LS. Jalan, dia pulang. Habib dia pulang. Habib dia pulang. Usai gitu teman-teman, terakhirnya ya. Ya, itu teman-teman ya, bahwa PWI-LS Pati telah mengusir Habib. Ya banyak pertimbangan lah ya, banyak pertimbangan. Termasuk ceramah-ceramah Habib yang khurafat, ceramah-ceramah Habib yang halu. Bahkan yang paling parah adalah provokatifnya itu. Ya, sudah tidak bisa membuktikan sebagai cucu Nabi,
tapi masih provokatif, masih koar-koar bahwa mereka cucu Nabi. Itu namanya pembohongan, dan itu wajib kemudian masyarakat menegakkan dan berbicara lantang, bertindak untuk mencegah para pendusta dari klan Ba'alwi. Itu teman-teman sekalian, bahwasanya terbukti klan Ba'alwi sudah runtuh seruntuh-runtuhnya, sudah rungkat serungkat-rungkatnya, dan tidak mungkin kemudian bisa bangkit lagi. Cara satu-satunya klan Ba'alwi untuk bangkit lagi adalah berkamuflase. Artinya apa teman-teman? Berkamuflase, merubah dirinya menjadi ustadz, menjadi ajengan, ya, tidak menggunakan label Habib. Karena siapapun yang menggunakan label Habib sudah terbukti fik bukan keturunan Nabi. Atau kemudian berubah menjadi Sayyid, Syarif. Nah, ini yang kemudian berhati-hati. Masyarakat harus berhati-hati ketika adanya tindakan kamuflase dari para klan Ba'alwi. Di mana-mana sudah sepi teman-teman. Dari berbagai daerah sudah sepi. Bahkan kemarin ada, ya, ceramahnya Habib itu gedabrus, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Nah, ini menarik. Ini menarik teman-teman. Jadi pada kesimpulannya teman-teman, sudah tidak ada perdebatan lagi. Perdebatan lagi insya Allah sudah selesai menurut saya. Ya, apa sih yang mau didebatkan? Ya, yang mau didebatkan apa? Kecuali mereka sudah membawa bukti-bukti, mereka siap tes DNA, wah itu baru namanya perdebatan. Tetapi kalau tidak ada itu, ya nanti cuma diskusi yang nggak jelas, hanya membuang-buang waktu untuk sia-sia. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.